Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas mengenai rotasi. Yang pertama adalah kita melihat dulu ketentuan dan sifat-sifat sederhana tentang putaran atau rotasi. Yang pertama kita harus mengenal pengertian sudut berarah. Definisinya, sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain ditentukan sebagai kaki akhir. Untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya sudut ABC adalah suatu sudut berarah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan BC sebagai kaki akhir, kita tulis sudut berarah, simbolnya seperti ini. Ya, beda ya, ini sudut ABC, ini ya sudut berarah. Jadi lebih panjang ya, yang ke bawah ini sudut ABC. Nah, di sini ya yang perlu kalian perhatikan itu adalah besar M ya, besar sudut berarah ABC sama dengan sudut berarah ABC apabila orientasi gandanya adalah positif. Nah, karena tadi ada suatu arah, maka ada orientasi. Orientasi positif yang dimaksudkan di sini adalah dia berlawanan arah dengan jarum jam, sedangkan untuk orientasi negatif jika dia searah dengan arah jarum jam. Kita lihat di sini. Ya, kita perhatikan sudut ABC. Ini ada sebuah panah ya yang mengarah ke sana. Arahnya apa? Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam sehingga besar sudut ABC adalah 45 derajat. Sedangkan di sini arahnya searah dengan arah jarum jam, maka di sini adalah negatif 45 derajat. Sedangkan di sini sudut berarahnya berlawanan dengan arah jarum jam sehingga besar sudut GHI adalah 150 derajat. Kemudian di sini juga searah sehingga negatif 90 derajat, sedangkan sudut RST ya searah dengan jarum jam sehingga nilainya negatif 150 derajat. Kemudian ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam sehingga hasilnya 30 derajat. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menentukan besar sudut berarah. Bisa ya, bisa diterima ya, bisa dipahami. Nah, ini penjelasannya tadi. Kemudian, selanjutnya adalah sudut antara dua garis. Apabila ada dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus, maka sudut antara kedua garis itu kita pilih sudut lancip. Sebab ada dua sudut yang bertolak belakang, satu pasang lancip, satu pasang tumpul. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, misalkan ada di sini adalah T dan U. T dan U saling berpotongan namun tidak tegak lurus. Nah, di sini ada sepasang lancip ya, sudut lancip, dan di sini adalah ada sepasang sudut tumpul. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. Oke. Nih, ini adalah S sama T ya, yang tidak tegak lurus di situ. Nah, selanjutnya di sini andaikan garis S dan T berpotongan di A. Nah, ini menggambarkan tadi gambar yang sebelumnya, gambar 2 dan 3. Ya. Oke. Gambar 3 150, maka besarnya sudut dari S ke T adalah besar sudut CAP itu adalah negatif 30, sedangkan besar sudut T ke S adalah 30. CAP ini ya. Oke. Selanjutnya, di sini ada gambar 4. Ya, bisa kita lihat. Di sini ada P. Kemudian sudut dari S ke T. S ke T. APB. Nah, ini 70. Kemudian DPC. DPC. Ya, ini juga searah sehingga negatif 80, kemudian U ke T itu adalah negatif 30. Kenapa negatif? Karena searah dengan jarum jam. Nah, selanjutnya
ya, setelah kita sudah mengetahui bagaimana kita menentukan besar sudut berarah, yang perlu kita ketahui adalah teorema. Kita masuk teorema, yaitu andaikan S dan T, dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di A, andaikan P dan H, dua titik yang berlainan dengan A, maka akan dibuktikan bahwa sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut HAH aksen. Dengan P double aksennya itu adalah merupakan hasil perkalian pencerminan, ya, dua garis, ya, titik P, yaitu ini juga dua kali pencerminan titik H. Nah, yaitu dengan garis T dan S. Coba kita lihat di sini. Kasus yang pertama, andaikan P dan K terletak pada S. P dan K terletak pada S, ya. Nah, di sini kita cerminkan, karena di sini adalah S dulu baru T, maka P ini kalau kita cerminkan terhadap S, maka letaknya juga di sini untuk P aksen, ya kan? Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah P sama dengan apa? P aksen. Ya, ini sama dengan ini, ya. Oke, P aksen. Kemudian setelah P aksennya di sini, kemudian dicerminkan terhadap T. Setelah S, kemudian T, maka letaklah di sini untuk P double aksen. Nah, selanjutnya adalah K. K di sini kita cerminkan juga terhadap S. Ternyata di sini K aksennya di sini letaknya, yaitu K aksen. Nah, kemudian dicerminkan terhadap T, hasilnya di K double aksen di sini. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada, ini untuk yang kasus 4 titik A. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah kasus yang kedua apabila kedudukan P seperti gambar 4P. Nah, ini adalah pembuktian, ya, bahwa PAK itu sama dengan besarnya sudut P double aksen AK double aksen. Nih, KAK double aksen sama dengan besar sudutnya adalah sama, yaitu PAP double aksen. Nah, ini cara pembuktiannya. Oke, apabila P bukan merupakan S dan karena besarnya sudut tidak berubah isometri, karena tidak mengubah sudut, ya, besar sudut, maka besar sudut PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK aksen. Oleh karena komposisi dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda sama dengan orientasi ganda. Ya. Kemudian kasus yang kedua, apabila kedudukan P seperti gambar, ya. Nah, kita lihat. Apabila ini ada garis T, kemudian, nah, ini ada K double aksen, kemudian ada P di sini. P tidak berada di garis, ya, garis tertentu. Kemudian kita cerminkan, ya. Di sini tegak lurus karena pencerminan harus tegak lurus. Di sini P aksen, kemudian di sini untuk P double aksen. Selanjutnya, nah, berarti di sini adalah ini masih kurang garisnya, yaitu S. Kita lihat. Di sini adalah S, garis S, ya. Nah, mari kita lihat. Kita perhatikan bersama, ya. Karena kita mencerminkan dari S ke T, ya. Jadi di sini K, ini K-nya terletak di sini, kemudian ini juga sama dengan K double aksen, ya. Kemudian dicerminkan terhadap T secara tegak lurus, muncullah K double aksen di sini. Kemudian jika P-nya itu dia letaknya di sini, ya, letaknya
tidak berada di S maupun di T, maka kita cerminkan di sini, ketemulah P aksennya, kemudian dicerminkan ke T, ketemulah P double aksennya, ya. Kalau sudah ketemu, maka kita kita lihat di situ. Ini K, ini besarnya harus sama ya, harus sama. Nah, kita lihat penjelasan mengenai gambar 4B. Nah, ini. Oke, besar PAP aksen sama dengan besar PAK ditambah besar sudut KAP double aksen. Ya. Oke, sehingga sudut PAP aksen sama dengan KAK aksen. Besar PAP aksen, ya. Kita tambahkan garisnya. Ya, jadi kalau ini ditarik garis supaya ini kurang lurus ya. Jika kita mau menghubungkan dengan P, oke, PAP aksen dengan KAK double aksen itu adalah hasilnya sama. Ya, ini ya, PAP double aksen dengan KAK double aksen. Kemudian kasus yang ketiga beda lagi letak P-nya. Dengan cara yang serupa untuk kedudukan P dapat pula dibuktikan nih. Kita lihat S-nya di sini, T-nya di sini, kemudian P-nya itu adalah berada di sini. Nah, kita perhatikan dulu P, kita cerminkan terhadap S, kemudian kita cerminkan terhadap T, ternyata hasilnya di situ. Nah, disinilah letak P double aksen. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa PA, ya, nah ini PAP double aksen. Nah, PAP double aksen itu sama dengan besar sudut KAK double aksen. Kenapa? Kalau kalian perhatikan ya di sini. Nah, ini pembuktiannya. Ya, bisa kalian cross check ya berdasarkan gambar yang sudah pada slide sebelumnya. Ya. Oke. Nih, ini adalah pembuktiannya berdasarkan gambar yang sudah ada sehingga dibuktikan bahwa PAP double aksen juga sama dengan KAK double aksen. Jadi, dalam satu permasalahan kita bisa melihat ada 3 kasus kemungkinan yang terjadi dalam membuktikan bahwa sudut PAP double aksen itu sama dengan sudut KAK double aksen, di mana itu merupakan hasil dari perkalian pencerminan, dua pencerminan ya, dengan dua garis yang saling berpotongan namun tidak tegak lurus. Nah, ini cara lain juga ada seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami suatu rotasi. Nah, ini 2 kali pencerminan MTMSP, MTMSH ya. Ini jika ada P dan H itu ya besarnya adalah sama. Kemudian andaikan A sebuah titik dan ya si sebuah bilangan yang memenuhi negatif 180 derajat kurang dari psi kurang dari 180 derajat, sebuah rotasi mengelilingi A. Ya. Kadang ada yang menyimbolkan psi atau theta gitu ya. Tuh. R A psi A sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka R A psi P sama dengan P double aksen, sehingga M P A P double aksen sama dengan psi dan A P aksen sama dengan AP. Nah, ini ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa
Ya, jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah psi, maka RAC sama dengan 2 kali pencerminan, yaitu MT, MS. Ya, di sini ada S dan T saling berpotongan namun tidak tegak lurus, di mana di sini ada P, ya, kemudian di sini juga ada K, P, K, ya, dimana dicerminkan di sini P, kemudian cerminannya di sini, ya, menunjukkan bahwa PAP, kemudian misalkan ada K di sini, ya, ada K, kemudian K double aksennya di sini, kemudian dilanjutkan K double aksennya di sini, ya, sehingga jika kita cari nilai sudutnya KAK aksen dengan PAP aksen besarnya adalah sama. Nah, ini ya, hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Nah, oke, ini di sini ada contoh juga. Diketahui titik-titik A dan P yang berbeda, lukislah RA60 P, ya, R rotasi dengan titik pusatnya A dengan sudutnya adalah 60, ya, pada titik P. Bagaimana melukisnya? Kemudian di sini adalah ada rotasi dengan titik pusat A dengan sudut berarahnya negatif 45 pada titik P. Bagaimana melukisnya? Nah, perhatikan di sini. Titik pusatnya adalah A. Ya, titik pusatnya A di sini. Nah, P, ya, titik P-nya di sini. Titik pusat, titik P, kemudian 60. Perhatikan orientasi positif dan negatif. Karena ini positif, berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kita harus memberikan arah ke sana, ya, seperti gambar, dan besarnya ini adalah 60 derajat. Silahkan nanti diukur menggunakan busur. Kemudian di sini juga, ya, P ada titik A, pusatnya di sini. Kemudian di sini adalah titik P. 60, di sini 45, karena negatif maka orientasinya negatif, artinya adalah searah dengan jarum jam. Maka kita kasih arah seperti ini dengan besaran nilainya adalah 45 derajat. Silahkan dicek dengan menggunakan busur. Nah, bagaimana, apakah selalu menggambarnya seperti ini? Tidak. Jadi boleh kalian menggambarnya tidak harus menghadap ke atas seperti ini. Ya, boleh-boleh saja, yang penting adalah arah dan nilai besaran sudutnya. Begitu ya untuk penjelasan mengenai rotasi. Demikianlah apa yang sudah kita bahas mengenai rotasi. Jadi, ya, perlu kita ingat kembali yang sebelumnya pada lanjutan setengah putaran, ya, yaitu setengah putaran adalah juga bisa merupakan hasil dari 2 kali pencerminan, di mana ada 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus. Kemudian di saat kita membahas mengenai geseran, ya, kita juga mengetahui bahwa geseran itu adalah merupakan hasil kali 2 pencerminan, namun 2 garis tersebut adalah sejajar. Nah, yang berikutnya di sini untuk kali ini kita juga membahas mengenai rotasi. Ya, ternyata rotasi juga bisa merupakan 2 kali hasil rotasi merupakan hasil kali 2 kali pencerminan, ya. Hasil dari 2 kali pencerminan, namun garisnya adalah berpotongan namun tidak tegak lurus. Nah, itulah perbedaan antara setengah putaran, kemudian ada geseran, kemudian ada rotasi. Demikianlah penjelasan mengenai rotasi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipahami dan dipelajari untuk materi geometri transformasi. Terima kasih, tetap sehat dan semangat selalu untuk pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.